Bab 31. Happy Family. Maura, ini gaji kamu ditambah bonus karena kamu sudah merawat Miko. Ucap Bu Mary menggeserkan amplop coklat panjang berisi uang 5 juta di atas meja ke arah Maura. Masya Allah, Bu, ini apa gak kebanyakan ya? Masalah rawat Mas Miko saya ikhlas kok Bu, gak usah dikasih bonus. Jawab Maura menggenggam dan membuka isi amplop yang menurutnya terlalu banyak. Mendengar jawaban Maura, Bu Mary menjadi paham mengapa anak sulungnya itu sangat mencintai wanita ini. Tak hanya memiliki paras yang cantik, namun ia juga sangat polos, baik dan tulus. Gak apa-apa Maura, anggap saja sudah rezeki kamu, gak boleh ditolak ya, jawab Bu Mary. Terima kasih banyak Bu, semoga Ibu selalu disehatkan dan selalu diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ucap Maura menempelkan amplop coklat itu di keningnya sesaat. Ya, sama-sama Maura. Saya juga terima kasih kamu sudah melayani dan merawat anak saya dengan baik. Terdengar suara pintu kamar Miko dibuka, diiringi dengan suara langkah kaki Miko menuruni tangga. Nah loh, kamu mau kemana? Tanya Bu Mary pada Miko yang berjalan menghampirinya duduk di ruang TV. Bosan saya di kamar terus, jawabnya sambil memindahkan acara TV menjadi film serial Netflix. Miko duduk di sebelah Maura. Ia langsung melingkarkan lengan kanannya ke pinggang Maura, sambil menoleh benda yang ada di tangan Maura. Wah, banyak duit nih, canda Miko pada Maura yang masih memegangi amplop coklat pemberian Bu Mary. Alhamdulillah mas, ibu kasih saya bonus banyak banget. Mau saya tabung buat biaya sekolah Nisa, ucap Maura. Siapa Nisa, Ra? Tanya Bu Mary. Adik saya, Bu, jawab Maura. Ia menceritakan kisah hidupnya dan keadaan keluarganya di desa pada Bu Mary. Ia juga memberitahukan pada Bu Mary jika Miko pernah menginap di rumah ibunya di desa. Kenapa kamu gak cerita sama mama kalau kamu pernah ke rumah Maura? Tanya Bu Mary pada Miko sambil memukul pelan bantal sofa ke lutut Miko. Ya ngapain cerita? Orang mama juga gak pernah ada waktu buat dengerin cerita Miko. Dari Miko kecil, mama sama papa selalu sibuk dengan usaha kalian. Mendengar perkataan Miko, Bu Mary merasa sangat tertampar. Seketika ia tersadar jika selama ini anak-anaknya merasa kurang diperhatikan. Bu Mary menghela nafas dalam. Maafkan mama ya Miko, selama ini mama dan papa selalu sibuk dan tidak ada waktu untuk kamu dan adikmu. Tapi kamu harus tahu, kalau mama dan papa melakukan ini semua agar kamu dan Bimo hidup berkecukupan. Iya, gak apa-apa mah, gak usah minta maaf juga. Lagian Miko sudah terbiasa kok. Jangan gitu dong Miko, kali ini mama benar-benar minta maaf. Iya mah, jawab Miko sambil melahap potongan buah pepaya yang ada di atas meja TV. Bu Mary terdiam beberapa saat. Ia menatap ke arah Miko. Memang benar, ia memiliki kenangan yang sangat sedikit dengan anaknya itu. Bahkan hampir tidak ada. Ia juga menyadari sering melewatkan momen-momen penting bersama anak-anaknya. Sayang, suapin saya, ucap Miko pada Maura sambil menunjuk mangkuk berisi pepaya di atas meja. Maura pun memasukkan satu persatu potongan pepaya itu ke dalam mulut Miko. Melihat kedekatan anaknya yang semakin hari semakin dekat dengan Maura, Bu Mary menjadi khawatir mereka akan melakukan hal-hal yang di luar batas. Miko, kamu serius kan sama Maura? Ya elah, mama, masih nanya aja Miko serius atau enggak. Ya serius lah mah, iya kan sayang? Jawab Miko sambil mengangkat alis menoleh ke arah Maura. Kalau gitu, kapan kalian akan menikah? Maura kaget mendengar pertanyaan Bu Mary. Ia tak menyangka akan sejauh ini hubungannya bersama majikannya itu. Kalau bisa sih secepatnya mah. Iya kan sayang? Ucap Miko sambil menoleh dan membelai rambut Maura. Maaf Bu, kami belum pernah membahasnya dan belum ada rencana ke arah sana, jawab Maura. Ih sayang, kok kamu gitu sih jawabnya? Memangnya kamu gak mau menikah sama saya? Tanya Miko kesal. Ah sudah, kalian jangan berantem. Usia Miko juga kan sudah usia yang matang untuk menikah. Lagian mama juga pengen cepet-cepet punya cucu. Hehe. Tuh sayang, dengar, mama pengen cepet-cepet punya cucu. Maura tersenyum. Ia merasa ada sedikit keraguan jika harus menikah dengan Miko. Masih ada rasa kekhawatiran dalam dirinya.
Ia takut jika suatu hari nanti Miko akan mengulangi tabiat buruknya seperti dulu. Ya udah, Mama mau rebahan dulu di kamar. Pinggang Mama sakit dari tadi duduk terus. Ucap Bu Mary meninggalkan Miko dan Maura berdua di ruang TV. Miko menggeserkan badannya duduk menghadap Maura. Ia menggenggam tangan mungil Maura kemudian mengecupnya. Sayang, saya serius. Maukah kamu menjadi istri saya, mendampingi saya di saat senang dan senang? Susah dan senang, Mas, bukan senang dan senang. Kalau sama saya beda dong. Pokoknya kamu harus senang terus, nggak boleh ada susahnya. Aneh deh, orang tuh ngelamar pacarnya di suasana romantis, dikasih bunga atau apa gitu. Ini malah kayak gini. Miko terkekeh. Malah tadinya saya nggak akan melamar kamu, tapi mau skip langsung ke malam pertama aja. Bisa nggak ya? Ih, Mas Miko, dasar mesum. Maura memukul bantal sofa yang ada di pangkuannya ke wajah Miko. Miko kembali terkekeh. Gimana, Ra? Mau nggak? Saya pikir-pikir dulu ya, Mas. Lagian saya bingung. Kalau saya nikah dan gak kerja, nanti siapa yang akan membiayai sekolah Nisa? Untuk masalah Nisa, saya janji saya akan menyekolahkan dia hingga lulus perguruan tinggi. Jangan bercanda ah, Mas. Saya serius, sayang. Saya yang akan bertanggung jawab sama kamu dan juga keluarga kamu. Maura menatap wajah Miko. Ia memperhatikan keseriusan dari raut wajahnya. Miko manggut dan tersenyum. Percaya sama saya, sayang. Saya janji, saya tidak akan menelantarkan kamu dan juga keluarga kamu. Miko kemudian mendaratkan kecupannya di kening kekasihnya itu. Pagi itu adalah pagi pertama di mana Miko, Bimo, Bu Mary, dan Pak Ferry duduk bersama sarapan di meja makan. Mik, kamu sudah sehat kan? Tanya Pak Ferry sambil memotong roti sandwichnya. Sudah, Pak. Kenapa memangnya? Nanti siang kita ke dealer ya. Kita cari mobil baru buat kamu. Papa mau beliin Miko mobil? Ya, bolehlah, jawab Pak Ferry. Beliin Range Rover ya, Pak? Sekitar 6,3 M lah. Gak beli yang sport lagi? Enggak apa, biar nanti leluasa kalau bawa jalan-jalan cucu papa. Hah? Kamu nikah aja belum? Jangan bilang kalau mau hamil ya, tanya Pak Peri kaget. Ya enggak lah, Pak. Awas ya Miko, jangan suka malu-maluin mama dan papa, timpal Bu Mary. Bimo gak ganti mobil, Pak? Tanya Bimo yang seolah iri pada kakaknya. Kamu mau ganti apa, Bim? Bukannya mobil kamu masih oke ya? Papa itu beliin ke kamu karena mobil dia sudah hancur. Iri aja lu, Bim, ucap Miko. Maura tersenyum memandangi keluarga Miko dari kejauhan. Ia sangat senang melihat kedekatan sebuah keluarga yang selama ini kurang harmonis itu akhirnya bisa duduk bersama menikmati momen kebersamaan. Bab 32. Berdamai dengan masa lalu. Siang ini, Pak Ferry mengajak anak sulungnya pergi untuk membeli mobil baru menggantikan mobil yang sebelumnya hancur karena tragedi kecelakaan itu. Ayo Pak, Miko sudah siap, ajak Miko pada Pak Ferry yang sedang asyik menonton TV bersama Bu Mary. Sekedar menonton TV di rumah bersama anak dan istri merupakan hal yang jarang sekali dilakukan oleh Pak Ferry, bahkan bisa dikatakan hampir tidak pernah. Karena kesibukannya yang luar biasa, membuatnya jarang sekali berkumpul bersama keluarga. Pak Ferry memang tipikal laki-laki yang gila bekerja. Mah, mau ikut nggak? Tanya Pak Ferry pada istrinya, Bu Mary. Nggak ah, kalian berdua aja sana. Bu Mary lebih memilih menonton TV dan mengontrol usahanya dari jarak jauh. Ketika asyik menonton TV, tiba-tiba saja ingatannya tertuju pada Maura dan Miko. Bu Mary seolah tak sabar ingin melihat anak sulungnya itu segera menikah. Maura, di mana kamu? Teriak Bu Mary memanggil Maura. Iya Bu, sahut Maura yang sedang membantu Bu Marni mengiris sayuran di dapur. Segera Maura menghampiri majikannya itu kemudian bertanya, ada apa Bu? Sini, kamu duduk, jawab Bu Mary sambil menepuk pelan sofa ruang TV-nya. Gimana, sudah ada obrolan ke arah yang lebih serius belum sama Miko? Tanya Bu Mary. Hehe, belum Bu. Maura tersipu malu. Bu Mary sangat penasaran kenapa mereka belum membahasnya. Kamunya sendiri gimana? Bersedia nggak jadi istri Miko? Maaf Bu, jujur sebetulnya saya masih ragu sama Mas Miko. Saya takut Bu.
Saya takut Mas Miko akan mengulangi tabiat buruknya yang dulu, ucap Maura tertunduk. Saya lihat sih dia sudah banyak berubah. Sudah tidak mabuk-mabukan, sudah tidak pernah bergonta-ganti wanita. Walaupun saya nggak di sini, tapi saya sering tanya sama Mbak Marni tentang anak-anak saya. Iya Bu, beri kami waktu untuk memikirkannya, jawab Maura. Semakin hari, Bu Mary semakin menyukai Maura. Menurutnya, ia adalah gadis yang sangat baik, sopan, dan juga lugu. Tentu saja ia berpikir bahwa Maura sangat cocok untuk menjadi menantunya. Kalau kamu dan Miko sudah siap, nanti kita akan datang ke Tasik untuk bertemu orang tuamu. Maura yang sadar jika keluarganya miskin itu pun menjadi malu jika harus kedatangan keluarga Miko ke rumahnya. Bagaimana tidak, kehidupan Bu Mary dan kehidupan ibunya di desa sangat jauh berbeda. Perbedaan status sosial itu pun mulai menjadi kendala di hati Maura. Tetapi keadaan saya di desa sangat jauh berbeda dengan keadaan di sini. Keluarga saya bisa dikatakan keluarga yang tidak mampu, Bu. Kadang saya juga merasa minder sama Mas Miko. Kami gak pernah mempermasalahkan itu, Kora. Yang penting kamu sayang sama Miko. Maura menunduk dan tersenyum. Ia tak pernah sekalipun membayangkan jika ia akan menikah dengan laki-laki tampan dan kaya seperti Miko. Ya sudah, kamu boleh kembali ke dapur, ucap Bu Mary. Tak hanya Miko yang sulit meyakinkan Maura, tetapi Bu Mary pun merasa jika Maura memang benar-benar berbeda dari wanita kebanyakan. Di saat wanita lain berlomba-lomba mencari pria tampan dan kaya, ia malah ragu untuk menerima Miko. Miko dan Pak Ferry sudah berada di dealer. Mereka disambut oleh marketing cantik yang ada di dealer itu dengan sangat ramah. Silakan Pak, ada yang bisa saya bantu? Ucap marketing wanita itu. Miko memandangi satu persatu mobil yang terpajang di dealer itu. Kemudian ia menunjuk sebuah mobil SUV Range Rover seharga 6,5 miliar. Marketing cantik itu menjelaskan tentang keunggulan mobil yang diminati oleh Miko, kemudian ia juga menjelaskan berbagai tipe dan harganya. Yang ini keren nih Pak. Miko menunjuk mobil hitam yang ada di hadapannya. Yakin kamu mau yang ini? Lagian iya juga sih, bentar lagi kan kamu akan berkeluarga. Jadi ya menurut Papa mending ambil yang ini. Oke Pak, fix, ini aja. Bungkus, ucap Miko sambil menunjuk mobil Range Rover berwarna hitam seharga 6,5 miliar itu. Yang ini ya Mas, tanya mbak-mbak cantik marketing dealer yang melayani Miko. Iya Mbak, yang ini saja, jawab Miko. Mari Mas, Pak, ke sebelah sini, silakan duduk. Pinta marketing itu mempersilahkan Miko dan Pak Ferry untuk duduk di sofa konsumen. Miko langsung mengisi data dan Pak Ferry mengurus pembayaran mobilnya secara cash. Marketing wanita yang memakai name tag bertuliskan Sofia itu terus saja memandangi Miko. Miko yang merasa jika wanita itu memandanginya kemudian tersenyum padanya. Namun seketika ia teringat pada Maura pujaan hatinya yang berada di rumahnya. Miko langsung menundukkan pandangannya. Ia menjadi tak ingin berkontak mata dengan marketing cantik itu. Setelah semuanya selesai, Miko dan Pak Ferry segera meninggalkan dealer itu kemudian merencanakan untuk makan siang di luar berdua. Ayah dan anak yang dulu bermusuhan itu kini saling memperbaiki diri. Di usia Pak Ferry yang sudah tidak lagi muda, ditambah dengan kejadian Miko yang kemarin membuatnya hampir kehilangan nyawa, membuat ia tersadar bahwa ternyata keluarga lebih berharga dari apapun di dunia ini. Duduk di sini aja Mik, enak view-nya bisa sambil lihat pemandangan, ucap Pak Ferry yang memilih tempat duduk di resto area outdoor. Nih, mau makan apa kamu? Tanya Pak Ferry sambil memindahkan buku menu ke hadapan Miko. Ini aja deh Pak, ucap Miko menunjuk sop iga bakar. Oke, samain aja, Papa juga pesan yang itu. Miko memanggil pelayan kemudian memesan menu. Pak Ferry mengambil rokok Miko yang tergeletak di atas meja kemudian membakarnya. Mik, kapan kamu mau menikahi Maura? Tanya Pak Ferry sambil menghisap rokoknya. Pengennya sih secepatnya Pak. Ya udah, kalau kamu ngerasa sudah siap, cepetan lamar, nunggu apa lagi? Iya Pak. Maafin Papa ya Mik tentang kejadian yang di hotel itu. Papa benar-benar hilaf Mik. Papa harap ketika kamu sudah menjadi seorang suami, kamu tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti apa yang pernah Papa lakukan. Miko terdiam. Sebetulnya ia tak mau mengingat kejadian itu lagi. Miko menghisap rokoknya kemudian berkata,
Sudahlah, Pak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Miko. Miko juga banyak berbuat kesalahan, dan sekarang Miko tahu kita nggak akan pernah bisa kembali ke masa lalu untuk menghapus kesalahan yang pernah kita buat. Tapi yang bisa kita lakukan ke depannya hanya memperbaiki diri. Tidak mengulangi kesalahan yang sama dan harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Iya, Mik. Wah, tumben nih semenjak kenal Maura pemikiranmu jadi bijak gini. Jawab Pak Ferry tersenyum. Makanan yang dipesan Miko pun akhirnya tiba. Menu sop buntut beserta nasi putih. Miko dan Pak Ferry melahap makanannya. Sore ini adalah sore pertama dalam hidup Miko pergi dan makan berdua bersama ayahnya.